Saya berhandai-handai nih, saya lagi jam 7 pagi nih. Saya lagi berafirmasi nih, kira-kira Jokowi di mana ya detik ini ya? Puan Maharani di mana ya detik ini ya? Sebentar, supaya saya nggak gagal fokus, saya mau putarkan satu video singkat aja ini. Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Nggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Aduh. Sekarang dirimu di mana? Halo. Dirimu di mana sekarang? Wahai kepala negara, wahai presiden. Saya ngomong jabatannya, nggak usah nyebut namanya. Sekarang dirimu di mana? Halo, sekarang dirimu di mana? Itu di demo. Seluruh Indonesia demo. Sekarang dirimu di mana? Apalagi sarapan sama Puan Maharani, apalagi nyeruput kopi sama Megawati, Puan Maharani, Luhut Binsar Panjaitan, siapa lagi? Kemarin DPR itu apalagi melihat Metro TV, lihat Kompas TV yang atau gimana? Atau memang lagi lihat WA atau gimana? Anda tahu nggak Jakarta chaos, Indonesia chaos kemarin? Anda tahu nggak gedung-gedung dibakar, mal-mal dibakar, mahasiswa bergelimpangan, buruh bergelimpangan, polisi bergelimpangan, gas air mata di mana-mana? Anda tahu? Anda tahu atau pura-pura micak atau gimana? Halo, detik ini Jumat 9 Anda di mana? 9 Oktober ini Anda di mana? Di jam 7 ini. Breakfast di lobi, di hotel, di kamar, di rumah, di mana? Di kampung, di Kalimantan, di mana? Lagi ngasih makan cebong, kodok atau di mana? Halo, Puan Maharani, Anda di mana? Anda di mana ini? Megawati di mana Anda? Ma'ruf Amin ya? Pak Ma'ruf, Anda di mana ini? Halo? Kalau ada orang nyetir mobil, nyetir kendaraan, sambil main handphone kek, atau sambil dengerin musik kek, atau sambil jelalatan kek, atau sambil apapun, lengah dia, ceroboh dia, sehingga bisnya, kendaraannya oleng, nabrak atau apapun yang mengakibatkan orang lain mati, yang mengakibatkan orang lain menderita, maka itu ada pasalnya. Lah Anda ini, Puan, Mega, Jokowi, Presiden, Ma'ruf Amin, dan semua itu DPR yang kemarin itu yang ikut mengesahkan undang-undang Omnibus Law ini, gara-gara otak, gara-gara pikiranmu, otakmu, hatimu yang mati berkarat itu, gara-gara cara nyupirmu yang ugal-ugalan ini, maka kendaraan yang namanya NKRI, yang namanya Indonesia ini pecah, tercabik-cabik, nabrak, ada karu-karuan, sehingga banyak makan korban. Nah ini kan harus ada konsekuensinya ini. Di mana ini Anda ini sekarang ini? Betul nggak kira-kira? Harus ada yang diseret, dimintai pertanggungjawabannya. Jangan terus seperti ini kondisinya, terus Anda lagi makan nasi goreng, roti tawar, kacang hijau, keju sekarang ini sambil cengar-cengir atau gimana ini? Halo, di mana ini Anda ini? Dan ini nggak sekali dua kali, ini rezim dua kali rezim ini ya. Begini terus isinya dunia ini, isinya Indonesia ini. Kalau nggak bentrok, tukaran, ribut, rasis, nista agama, nista nabi, nista Allah, nista Quran, nista masjid, nista ulama, nista dai, nista aktivis, nangkepin aktivis, menjara aktivis,
Itu aja isinya rezim ini memang. Nggak ada lagi. Nggak ada prestasi memang. Halo? Kamu bisa kuasai polisi, kamu bisa kuasai TNI, ya. Kamu bisa lah, apalah. Tapi kamu selalu lupa bahwa ada Allah, ada malaikat-malaikat Allah, ada wali-wali Allah, ada kekasih-kekasih rahasia Allah. Itu yang kamu lupakan terus, nggak belajar dari pengalaman, nggak ada sejarah. Dimanapun peradaban manusia itu nggak ada sejarah penguasa menang melawan rakyat. Penguasa menang melawan kedaulatan rakyat, itu belum pernah ada ceritanya. Bebal banget otak itu. Udah dinasihati, udah ditegur, udah dihati-hati, udah mokong ya demi duit, mokong demi nguntal duit. Apa? 20 miliar US dollar. Wes, intinya kemana ini? Senin sudah dibakar, rakyat sudah marah, di mana-mana chaos, gedung DPRD udah hancur luluh lantah. Itu terus apa? Terus tiba-tiba hilang, terus selesai, terus Anda tetap gitu, masih begitu, penampilan begitu, apalah. Jangan tanya saya, jangan tanya saya, bukan urusan saya. Saya nggak mikir copras, nggak mikir capres, capres. Masih seperti itu. Nggak tahu nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah, ini ada tulisan ini, tak baca. Mudah-mudahan bagus ya. Muhammad Rizal Fadilah, biasanya Bang Azwar Siregar. Ulang tahun 1 tahun Jokowi menjabat presiden periode kedua bulan Oktober ini. Tidak dalam posisi happy anniversary. Ya, tapi justru unhappy anniversary. Omnibus Law yang diketuk sebagai hadiah ulang tahun menjadi palu godam politik yang membuat Jokowi pusing dan ruwet. Berjalan pun nampaknya bakal limbung. Demonstrasi masif menandai Oktober prihatin, jengkel, kecewa, bahkan mungkin muak pada cara-cara Jokowi mengelola negeri asal-asalan, membuat perencanaan tanpa manajemen matang dan konsisten. Omnibus Law hanya salah satu cara mempermalukan dan mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Disangka dengan otak-atik legitimasi pilpres, maka segalanya beres. Nampaknya Jokowi tidak mengenal apa dan bagaimana yang namanya sejarah. Mengabaikan dan memusuhi rakyat adalah hitungan mundur untuk dimundurkan. Goyah di ujung tanduk karena bermain-main untuk merealisasikan misi-misi sesat, diawali dengan memusuhi umat Islam melalui rekayasa RUU haluan ideologi Pancasila yang gagasan atau prakarsanya adalah PDIP melalui kadernya Rieke Diah Pitaloka. Umat Islam melawan hingga MUI yang biasa berada di tengah-tengah pun membuat political distancing dengan produk maklumat yang cukup keras. Pertama, RUU HIP. Ya, agama musuh terbesar Pancasila. Dan tidak tahu apa lagi itu. Umat Islam telah memukul keras RUU HIP agar masuk gorong-gorong. Sementara RUU BPIP layu sebelum berkembang. BPIP, ya kan? Apalagi keduanya dalam keadaan hidup segan mati tak mau. Mundur kena, maju kena. Hal ini adalah akibat dari ulah DPR yang mempersetankan aspirasi rakyat dan terjebak pada domain kekuasaan dan mungkin juga besaran bayarannya. Banteng coba menanduk rakyat dengan beringas. Tanduk 1 RUU HIP, BPIP yang berbau komunis, dan tanduk 1 lagi RUU Omnibus Law. Ya, Cipta Kerja yang berbau kapitalis, ideologis Pancasila dicoba untuk digoyahkan. Presiden yang loncat-loncat dari
tanduk kiri ke tanduk kanan, mencoba berpegang erat untuk tidak jatuh. Ada saatnya rakyat melawan rezim yang menganggap aspirasi rakyat sesuatu yang enteng. Sejarah bergulir menuju ke arah perubahan. Omnibus Law adalah pintu pembuka gelombang rakyat melawan kesewenang-wenangan Jokowi semakin di ujung tanduk. Banteng Puan Lesu tertunduk, cari celah simpati dengan aturan turunan. Tapi itu mempertontonkan kebodohan. Aturan derivasi tak boleh bertentangan dengan undang-undang. Omnibus Law membawa malapetaka. Tanduk Jokowi dan tanduk Puan mulai retak, bahkan patah. Saat ini Jokowi berada di ujung tanduk dari banteng yang dikendarainya. Esok terpelesetkah, terinjak-injakkah, atau terjatuh ke pasir hisap yang menenggelamkan kekuasaannya dengan perlahan-lahan. Amin. Mudah-mudahan bukan hanya pasir hisap, tapi likuifaksi, dihisap, disedot oleh bumi. Ya, kerajaan bersama jongos-jongosnya, pertama centeng-centeng-centengnya itu, bersama taklid-taklid butanya itu. Udah, jadi gini intinya. Kalau kampanye, rakyat disanjung-sanjung, rakyat segala-galanya, melebihi Tuhan, melebihi agama, rakyat, belusukan, janji. Begitu jadi rakyat dianggap sampah, dianggap maling, ya, dianggap comberan, dianggap barang najis. Dan itu dari awal dunia memang begitu, dan rakyat nggak belajar. Ada yang sadar, ada yang sudah insaf, ada yang sudah mulai berdaulat, tapi di sisi lain masih ada rakyat yang mental jongos, dikasih 50.000 serangan fajar senengnya setengah mati. Aduh, menjijikkan, gila nih. Wes teman, ini harus ada yang bertanggung jawab. Nggak tahu ini saya mimpi atau menghayal atau bagaimana ini. Ya ibarat tadi itu, orang nyupir bis, nyupir kendaraan karena kelengahannya mengakibatkan orang lain celaka, ini kan harus ada pasalnya, ini harus ada hukumannya, harus ada sanksinya. Walaupun saya ragu karena semua perangkat, semua elemen, semua instrumen hukum udah jadi kekuasaannya juga. Sudah kenyang makan duitnya juga. Sampai detik ini saya berhayal, saya mengharap, bermimpi. Bagaimana seandainya polisi-polisi yang seragamnya juga dari uang rakyat, tiba-tiba menyatu dengan buruh, dengan mahasiswa, terus tiba-tiba rame-rame mengarahkan cannon waternya itu, mengarahkan gas air matanya ke wajah-wajah pengkhianat DPR, itu kan keren kalau gitu. Nah, terjadi peradaban baru kalau gitu, harapan baru. Tapi sampai pagi ini, Jumat ini, kan saya belum lihat itu. Yang ada masih polisi sama rakyat berantem. Sementara sopirnya, kondektornya, kernetnya kemana? Halo Puan kemana? Mega kemana? Jokowi Presiden kemana? Ma'ruf Amin kemana? Ini lagi ulama-ulama tua iki opo iki san.